Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bantu channel kami dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng kalian. Terima kasih. Semoga kisah ini bermanfaat. Ibu miskin dengan 3 anak memberikan uang terakhir kepada wanita tunawisma yang lapar, mendapat bros berlian sebagai balasannya. Hana bertemu dengan seorang wanita tua tunawisma yang meminta makanan di tempat parkir sebuah toko kelontong. Meskipun tidak memiliki cukup uang yang tersisa di kartu senapnya, dia memberi wanita itu sebagian besar dari apa yang dia miliki dan menerima sesuatu yang luar biasa sebagai balasannya, yang menyebabkan keputusan yang mengejutkan. Bu, Hana mendengar saat dia berjalan dan mengobrak-ngabrik dompetnya menuju supermarket lokal. Dia mengangkat kepalanya dan melihat seorang wanita tua berdiri di samping pintu otomatis yang lebar. Bu, jika Anda dapat menemukannya di hati Anda untuk membelikan saya sesuatu untuk dimakan, maka saya akan selamanya berterima kasih. Apa saja, saya tidak butuh banyak. Wanita tua itu memulai, tetapi batuk mengganggunya. Dan hati Hana mengerut mendengar suara menyakitkan itu. Dia tahu bagaimana rasanya sakit dan hampir tidak punya uang. 2 tahun yang lalu suaminya meninggalkannya untuk sekretarisnya yang 10 tahun lebih muda darinya. Dan dia tidak peduli dengan ketiga anak mereka. 2 di bawah 10 tahun dan Mandy adalah seorang remaja yang membantu semampunya. Mereka tidak memiliki sistem pendukung lain karena Hana adalah seorang yatim piatu dan keluarga suaminya memotong mereka segera setelah dia pergi. Dia pikir saat itu akan menjadi titik terendah, tetapi keadaan akan memburuk. Dia didiagnosis menderita penyakit ginjal kronis yang membutuhkan cuci darah beberapa kali seminggu dan mencegahnya bekerja terlalu banyak. Dia harus berhenti dari pekerjaannya dan mencoba mencari pekerjaan paruh waktu yang tidak terlalu berat. Keuangannya berantakan, tapi setidaknya rumahnya sudah dilunasi. Untungnya dia dapat mengakses sebanyak mungkin manfaat dan bantuan pemerintah, termasuk Medicare. Dia juga menganggarkan rumah tangganya agar keluarganya bisa bertahan. Sayangnya itu tidak pernah cukup. Sekarang dia menghabiskan beberapa dolar terakhirnya di kartu ABT-nya. Tetapi wanita tua yang sakit ini membutuhkan bantuannya. Apakah dia benar-benar akan mengatakan tidak? Maaf, saya terlalu sering batuk akhir-akhir ini. Wanita tua meminta maaf ketika dia berhenti batuk. Saya pikir tinggal di mobil saya tidak baik untuk kesehatan saya. Hana menutup matanya pada informasi baru itu. Itu hanya semakin menghancurkan hatinya dan dia tidak perlu mendengar lagi. Jangan khawatir, Bu, saya akan memberi Anda sesuatu. Dia pergi ke supermarket membeli beberapa barang yang dia butuhkan di rumah dan menghabiskan sisa uangnya untuk makan wanita di luar. Dia juga menambahkan beberapa obat batuk yang diharapkan akan membantunya. Ini, kata Hana, memberikan beberapa tas kepada wanita di luar. Apa? Oh sayang, ini terlalu berlebihan. Bagaimana menurutmu? Dia bertanya. Aku tidak bisa menerima begitu banyak. Ya bisa, itu tidak seberapa. Tapi tolong terimalah. Aku juga memasukkan beberapa obat untuk membantu batukmu, desak Hana. Terima kasih, kata wanita tunawisma itu. Matanya berkaca-kaca. Saya Vivin. Anda tidak tahu apa artinya ini bagi saya? Jangan khawatir tentang itu, Vivin. Dan sejujurnya aku tahu bagaimana rasanya kehilangan keberuntunganmu sehingga kamu pikir tidak ada yang akan datang, kata Hana sambil memberi Vivin senyum paling baik yang bisa dia berikan.
Dia hampir berbalik untuk pergi, tetapi wanita tua itu meraih tangannya. "Tolong ini," kata Vivin, merogoh sakunya dan mengeluarkan bros berlian. Mata Hana melebar melihat perhiasan itu. Itu sangat besar, itu bisa sangat berharga. "Tuhanku, itu pasti sangat mahal," seru Hana melihat bros yang dipegang wanita tunawisma di tangannya. "Ambil ini, saya tidak pernah tega menjualnya. Itu milik putri saya, Cynthia. Dia meninggal bertahun-tahun yang lalu karena kanker. Tidak ada yang bisa menyelamatkannya meskipun kami sudah berusaha keras. Dan hanya ini yang tersisa karena putraku Austin mengusirku dari rumahku." "Apa? Itu mengerikan," kata Hana lebih tertarik pada cerita daripada bros berlian. "Ya, Anda tahu rumah itu milik suami saya. Dan dia mewariskannya kepada anak-anak kami setelah dia meninggal. Namun Cynthia dan Austin memutuskan bahwa yang terbaik adalah saya terus tinggal di sana sampai saya meninggal. Kemudian mereka akan memutuskan apa yang harus saya lakukan. Namun ketika putri saya meninggal, Austin mengubah rencana sepenuhnya. Dia mengusir saya dan tidak peduli tentang hal lain. Saya sudah berusaha untuk bertahan hidup sejak itu, tetapi itu gila. Maafkan aku, Vivin, seharusnya tidak ada yang harus menjalaninya. Tapi aku juga turut berduka atas kehilanganmu. Lihat, simpan bros ini dan jual. Untungnya mungkin cukup untuk membeli apartemen atau semacamnya," kata Hana sambil mendorong kembali tangan wanita itu. Namun Vivin bersikeras meraih tangan Hana dan meletakkan bros di sana. "Kamu membantu orang asing ketika kamu tidak perlu melakukannya. Itu lebih dari yang dilakukan putraku untukku. Kurasa kamu juga membutuhkan ini. Tolong, aku tahu kamu akan menggunakannya dengan bijak," lanjut Vivin, hampir memohon agar Hana mengambil brosnya. Dan rasa terima kasih di mata wanita tua itu memberi ide pada wanita yang lebih muda. "Kamu tahu, ikut denganku," kata Hana dan membimbingnya menuju mobilnya. "Kami akan datang untuk mobilmu nanti." Vivin bingung tetapi mengikutinya karena rasa terima kasih. Hana membawanya ke rumahnya, memperkenalkannya kepada anak-anak dan mulai membuat makan malam. Mereka bersenang-senang dan dia menyuruh Vivin untuk bermalam. Wanita yang lebih tua tidak pernah pergi. Hana lebih bahagia mengetahui bahwa ada orang dewasa di rumah yang merawat anak-anaknya. Bahkan Mandy menyukai bahwa dia tidak lagi bertanggung jawab atas adik-adiknya. Hana membantu Vivin mengajukan semua tunjangan pemerintah yang bisa dia dapatkan, dan mereka akhirnya mulai bekerja. Mereka mengubah garasinya yang tidak terpakai menjadi tempat yang bisa digunakan Vivin. Tidak banyak, tetapi tidak menjadi dingin karena mereka tinggal di Florida. Itu lebih baik daripada mobilnya. Rumah tangga mereka lebih besar sekarang, tetapi segera lebih banyak uang mulai masuk ketika Vivin mulai berkontribusi. Dengan bantuannya, Hana bisa mendapatkan pekerjaan paruh waktu bekerja dari rumah dan tidak mengkhawatirkan anak remajanya dengan terlalu banyak tanggung jawab. Wanita tua menjadi nenek yang tidak pernah dimiliki anak-anaknya. Vivin bahkan menemani Hana pergi untuk cuci darah, dan dia tidak pernah merasa sendirian sampai hari Hana akhirnya menjalani transplantasi. Hana menempatkan bros berlian di ruang Vivin di beberapa titik, hanya untuk menemukannya nanti di kamarnya. Selama bertahun-tahun, kedua wanita itu akan mengembalikan pin satu sama lain, tetapi tidak ada yang menjualnya. Ketika Vivin meninggal, Hana menemukan bahwa wanita tua telah mengajukan asuransi jiwa, menjadikan Hana dan anak-anaknya sebagai penerima manfaat. Dan uang itu mengubah hidup mereka selamanya. Hana tidak pernah tega menjual bros berlian dan menyimpannya, berpikir bahwa Mandy ingin memilikinya di masa depan. Nah, apa yang bisa kita pelajari dari cerita ini?
Satu tindakan kebaikan secara acak dapat mengubah hidup Anda. Hana membelikan uang terakhirnya untuk Vivien, dan dia diberi imbalan dalam banyak hal kemudian. Itu selalu terbaik untuk mempersiapkan hari hujan. Hana tertangkap basah dan tidak siap secara finansial ketika suaminya pergi dan kesehatannya menurun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bantu channel kami dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng kalian. Terima kasih. Semoga kisah ini bermanfaat.